Sudah banyak pikiran kita yang berat, tetapi sesudah dijalani ternyata tidak seberat yang kita pikirkan. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Tiga, jangan mempersulit diri. Jadi biasanya kalau kita ada masalah tuh yang tidak terkendali itu adalah pikiran kita. Waduh, ini sana sini, akibatnya kita itu menderita bukan oleh kejadiannya, tapi dari tidak terkendalinya pikiran kita. Terus mikir. Masih mending kalau pikiran ini bisa kembali ke Allah, tapi menjadi masalah itu kalau tidak kembali ke Allah. Waduh, segala dipikir sana sini. Wah, kadang lebih berat, tertekan. Padahal ada Allah nih yang menguasai masalah kita, nggak nyambung ke Allah. Yang disebut mendramatisir masalah itu adalah pikiran-pikiran yang liar, yang tidak terkendali, yang kemana saja dan tidak nyambung kepada solusinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suka disebut orang yang stres itu adalah kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Bagaimana Egi harusnya? Tiap mikir jadi zikir, pasti terkendali. Kenapa? Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, itu firman Allah, aku ingat padamu. Pas kita mikir, ingat ke Allah. Allah yang maha tahu pikiran kita nanti menurunkan tenang di sini. Allah juga yang menggenggam pikiran kita, nanti dituntun pikiran kita tuh jadi terkendali. Tapi kalau kita mikir apapun dipikir, dan Allah yang maha mengetahui pikiran kita tahu, kita nggak minta tolong kepadanya, ya capek lah. Dan yang paling meletihkan itu adalah tidak terkendalinya pikiran, perasaan kita. Ini letih sekali hadirin. Letih dan merusak. Merusak diri, merusak orang lain juga. Jadi jangan mempersulit diri. Kalau bahasa Inggrisnya make it easy, man. Betul ya, men? Bagaimana, Samen? Setuju? Apakah semua dibuat mudah? Oh, bukan begitu. Maksudnya proporsional. Jangan juga nganggap enteng yang urusan berat, dan jangan juga membuat dramatis urusan sederhana. Proporsional. Maksud dari ucapan mengendalikan ini, jangan mempersulit diri, itu artinya tetap proporsional, adil. Nah, untuk mendapatkan cara berpikir proporsional harus nyangkut ke Allah. Tiap pikir, aduh ini gimana, set ke Allah. Nah, lambatnya ingat kepada pertolongan Allah, itulah yang membuat otak kita menjadi lelah sekali, tidak terkendali. Dan ini kita-kita aja ya, sudah banyak pikiran kita yang berat, tetapi sesudah dijalani ternyata tidak seberat yang kita pikirkan. Show must go on. Apa artinya? Dilarang, ya dilarang parkir ya. Artinya hidup ini akan mengalir. Ya, saya umur 59 nih, Januari besok. Sudah banyak menghadapi, mungkin sebagian juga para pendengar sudah tahu ya, para pemirsa, sebagian kecil. Wow, tapi sesudah dijalanin, ya dengan catatan menjalaninya sekuat tenaga bersandar ke Allah ya.
Nanti Allah berikan ketenangan, Allah berikan pikiran yang lebih jernih. Jadi titik krusialnya adalah tidak kembali ke Allah. Nah, salah satu di antara teknik berpikir kalau lagi ada masalah, aduh masalah berat, boleh juga kita bayangkan, tafakuri orang-orang yang masalahnya lebih berat dari kita. Kan kadang-kadang masalah kita tuh dianggap berat sekali, padahal kita udah pernah menjalaninya juga masalah, tapi selesai. Atau kita bayangkan, aduh masalah saya berat. Bayangkan saja yang lebih berat dari kita, ya kan? Ndud, berbaring, aden, ya teman-teman kita tuh teh isoh, gak bisa kemana-mana berpuluh tahun. Banyak sekali orang-orang yang di Palestina, di Uighur, yang jauh-jauh berlipat-lipat penderitaannya daripada kita. Nah, itu akan membantu membuat kita bersyukur kepada Allah bahwa ujian yang menimpa kita tidak segawat yang menimpa orang lain. Betul tidak nih? Kalau membayangkan yang diuji-uji berat sekali gitu, ujian kepada kita tidak ada apa-apanya, masih rezeki ada tempat berteduh, masih ada saudara, masih ada, banyak sekali pertolongan Allah. Tapi ya kita kadang-kadang lebih fokus kepada persoalannya daripada nikmat-nikmat yang ada di sekeliling persoalan yang Allah berikan. Betul? Betul kan hadirin? Ini kalau ada yang di masjid ini lagi persoalannya berat sekali, lah ini duduk di masjid bukankah ini nikmat dari Allah kan? Saya tuh sulit sekali makanan, susah sambil makan itu. Hari itu makanan gimana? Untung tadi ada yang ngasih. Lah yang ngasih ini siapa? Hakikatnya kan Allah yang menggerakkan. Tapi yang dipikir waktu nggak ada makannya, bukan ketika makanannya itu ada disyukuri. Jadi lagi makan aja menderita karena pikirannya lagi nggak ada makanan, padahal lagi makan. Susah menjelaskannya ini. Jelas tidak nih? Saya kedinginan, padahal pakai selimut ya. Harusnya kan alhamdulillah ada selimut, tapi ada yang dipikirkan dinginnya aja itu teh. Nah, inilah pikiran yang tidak terkendali itu melelahkan. 3, jangan mempersulit diri. 4, ini gerbangnya ya, evaluasi diri. Nah, pintu pertolongan Allah tuh di sini. Tadi itu hanya prepare ya, persiapan. Lalu kita mulai buka pintunya, ketuk adalah dengan evaluasi diri. Apa maksudnya evaluasi diri ini? Dari sinilah keluarnya air mata taubat. Seperti yang kemarin diucap An-Nisa 79 ya, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Karunia apapun yang ada datang dari Allah, keburukan yang menimpa famin nafsik. Fabima kasabat aidikum, dari tangan perbuatan tanganmu sendiri. Keburukan apapun yang menimpa. Nah, biasanya kita itu gagal evaluasi diri kalau kita merasa diri kita sebagai korban. Jadi sibuk aja mencari kambing hitam, padahal the super black kambing. Kambing itu naon sih bahasa Inggrisnya? Kan? Kau mah kucing hadirin yang. Nah, biasanya benar kita disakiti orang, benar kita difitnah orang, benar harta kita diambil orang, itu benar ya. Tetapi semua ini ada sebabnya, yaitu zolam tu nafsi. Nah, biasanya orang-orang yang tidak bisa tobat itu adalah terus merasa dirinya itu sebagai korban. Padahal terjadinya kita
diambil atau apapun itu diundang oleh dosa kita. Betul, maling itu memalingi, copet itu mencopet kita. Itu betul, kita korban dari copet. Tetapi terpilihnya kita menjadi orang yang tercopeti, kecopetan. Ini ada dosa di sana. Benar bahwa itu sudah berbuat zolim ke kita, tetapi takdir kita terzolimi itu apa nih yang mengundangnya? Mungkin kita jarang sedekah, mungkin kita tidak mau bayar zakat, mungkin ada hak orang lain yang tertahan, mungkin waktu belanja darmaji, dahar 5 di aku hiji, yang ngambil barang banyak. Banyak sekali perbuatan buruk kita yang tercatat di sisi Allah, dan mungkin kita sudah lupa. Kezoliman-kezoliman kita yang kita lakukan, yang sadar tidak sadar, ingat tidak ingat, tapi Allah ingat semuanya, dan itu bekal balik ke kita, tidak ada yang ketukar. Nah, kalau kita bisa evaluasi diri, udah fokus aja sana, nemu dosa sendiri, bisa menyesal, bisa tobat, udah mulai kebuka itu. Pintu tuh sudah mulai kuncinya sudah dibuka, belum kebuka pintunya ya, tapi sudah ceklek pintu pertolongannya, karena air mata tobat itulah sebetulnya gerbangnya. Kalau tidak ada tobat ya nggak kebuka kuncinya.